Aires, Argentina. Damas y caballeros, presentando the number 3 IBF Junior Lightweight contender, David El Vasco Saucedo. Ya, Sobat Ajib Arena, kami akan kembali mengajak Anda untuk menyaksikan duel yang cukup bersejarah, di mana kala itu tepatnya pada 5 Desember 2010, dua petinju jagoan asal Indonesia ini berlaga melawan dua petinju asal Argentina. Masing-masing Chris John yang akan berduel melawan penantangnya Fernando David Saucedo dalam pertarungan perebutan gelar Super Champions kelas bulu WBA. Kemudian di hari dan di ring yang sama, juga ada Daud Chino Yordan yang akan melawan petinju yang juga asal Argentina yaitu Damian David Marciano. Dan apabila kedua petinju Indonesia ini, baik Chris John maupun Daud Yordan, berhasil memenangkan duel, maka Chris John dan Daud Yordan akan dipertemukan untuk memperebutkan gelar juara Super Champions. Ya, kita akan saksikan terlebih dahulu pertarungan antara Chris John ketika menghadapi David Saucedo. Опять мы видим вот этого мальчика, который поднялся в ринг. Sobat Ajib Arena, pertarungan antara pemegang gelar Super Champions kelas bulu WBA Chris John dan penantangnya asal Argentina yaitu Fernando David Saucedo berjalan sangat menyita banyak perhatian publik. Bagaimana tidak? Petinju asal Argentina tersebut bertingkah sewor di hadapan petinju asal Banjarnegara. Bagaimanakah kisah duelnya? Fernando Saucedo, petinju berusia 29 tahun, sementara Chris John saat ini berusia 31 tahun. Ya, ronde pertama berlangsung sudah pemirsa. Chris John mencoba mendekat tadi. Ya, pertarungan ini merupakan perebutan gelar Super Champions kelas bulu WBA. Begitu bel berbunyi ronde pertama, kedua petinju terlihat langsung memberikan pukulan-pukulan jabnya. Ya, kedua petinju pada dasarnya adalah petinju bergaya boxer atau bahkan relatif counter puncher, Bung ya. Dan juga lebih melakukan inovatif juga Bung ya di situ. Ya, pukulan dari Fernando Saucedo tadi hanya menghantam double cover Chris John. Jab yang lepas tadi tidak mengena dari Saucedo. Ya, jab-jab dari Saucedo mencoba untuk merusak konsentrasi Chris John. Chris John mendekat, keunggulan hanya tipis saja dalam soal postur tubuh. Jab tadi dari Chris John, jab yang menyengat. Oh, kombinasi. Ya, jab dengan straight tadi dari Chris John. Ya, ini juga faktor ketenangan bagaimana Chris John juga sambil menjajaki di ronde pertama ini. Petinju Indonesia Chris John sedikit lebih unggul dengan melayangkan kombinasi jab dan juga straight ke arah lawan. Kemudian hook kiri Chris John juga berhasil menyambar rahang dari Saucedo. Mencoba mendekat, pukulan ke arah perut tadi. Oh, straight kanan dari Chris John tapi tipis saja tadi. Lagi Chris John dengan hook kirinya tadi. Oh, hook kiri dari Chris John menyambar rahang dari Fernando Saucedo. Tak lama kemudian, hook kanannya juga berhasil ia lesatkan. Namun, lawan mencoba memprovokasi Chris John dengan mengangguk-anggukkan kepala. Termasuk juga mempelajari rekaman. Nah, tampaknya juga dia sudah mulai belajar banyak bagaimana menerapkan strategi melakukan serangan juga terhadap Chris John. Hook kanan Chris John masuk menghantam rahang dari Saucedo. Ya, kita saksikan upaya dari Saucedo untuk mencari rusuk Chris John. The Dragon, julukannya ini mengambil inisiatif serangan sejak bel dibunyikan. Tidak seperti janjinya kemarin untuk menampilkan gaya counter boxer. Dia bertarung agresif dan terus mendesak lawan. Petinju asal Argentina tersebut mengandalkan double cover. Pertahanan dengan dua tangan yang sangat efektif. Sehingga sulit bagi petinju sang naga untuk temui sasaran. Di awal ronde kedua, pukulan counter dan juga hook Chris John ini berhasil didaratkan. Namun kembali, lagi-lagi Saucedo petinju Argentina tersebut dengan gerakan sewornya seolah-olah ayo terus pukul aku. Ronde kedua ini dengan baik juga. Ya, counter tadi kita saksikan pukulan kanan dari Chris John cepat mendarat. Oh, hook kanan Chris John. Ya, mencoba untuk melakukan sewor tadi. Kita saksikan Fernando Saucedo seperti tidak merasakan apa-apa, Bung.
Petinju asal Argentina itu terus memancing emosi Chris John dengan meledek dan minta dipukul. Dia menginginkan bahwa Chris John ini merengsek dan bertarung dengan jarak dekat. Strategi yang sejak awal diwaspadai Chris John terjadi. Namun latihan 2,5 bulan kala itu termasuk dengan mesin simulasi ketinggian di Australia membuat stamina sang jawara tetap prima. Tapi belum mampu untuk menggoyahkan Saucedo. Kita lihat, 0-2 pukulan baik dari Saucedo pada Chris John. Bukanan tipis. Chris John dengan tenang terus mendesak lawan dengan mendaratkan pukulan-pukulan yang akurat. Petinju Argentina terus terdesak. Dia tak ubahnya mengejek Chris John. Bukanan lagi kita saksikan, Bung. Keras menghantam. Pukulan dari Saucedo juga cukup keras tadi. Walaupun tidak telak menghantam wajah dari Chris John. Ya, ini chance besar untuk seorang Chris John bisa menunjukkan kepada publik Indonesia bahwa dia bisa memukul jatuh. Ini memang tinggal menunggu timing, saya pikir, Bung ya. Ya. Beberapa pukulan telak dan juga upaya yang dilakukan oleh Chris John sudah menemui titik terang. Bagaimana juga membongkar serangan-serangan, membongkar double cover yang diterapkan oleh Fernando Saucedo, Bung. Masih ada pukulan balasan dari Fernando Saucedo, kita saksikan. Pukulan mengarah ke arah perut tadi dan kombinasi kita saksikan uppercut dan hook dari Chris John. Kita lihat mencoba melawan dan pukulan-pukulan yang masih terhalang pada double cover Chris John tadi. Mencoba ke arah perut juga upaya dilakukan oleh Saucedo. Di ronde ketiga, Fernando Saucedo sempat diperingatkan oleh wasit karena melakukan pukulan terlalu bawah. Juga begitu kentara bagaimana pola serangan membombardir pertahanan yang diterapkan oleh Fernando Saucedo juga sudah menemukan ini juga. Ya. Kemudian laga kembali dilanjutkan. Kedua petinju saling jual beli pukulan dengan keras. Sementara petinju asal Banjarnegara tersebut terus merengsek untuk mempersempit gerakan lawan. Namun Saucedo petinju Argentina juga memberikan perlawanan. Kelemahan yang ada dimiliki oleh Chris John, latihan yang sangat signifikan, itu sudah mulai menutupi, apalagi juga dibarengi dengan kecepatan yang semakin berkembang dari seorang Chris John. Aksi Saucedo lagi-lagi diperlihatkan ketika Chris John melayangkan pukulan. Walaupun kita tahu bahwa catatan rekornya masih terlalu buruk ya untuk seorang Fernando Saucedo untuk memukul jatuh. Cywar tadi dilakukan oleh Fernando Saucedo seperti menantang untuk dipukul. Chris John dengan ganasnya terus memberikan pukulan-pukulan hook yang berhasil mendarat telak. Dia beberapa kali mendapatkan pukulan untuk membuktikan diri bahwa dia barangkali juga ada getaran yang terasa sebetulnya, imbas atau efek dari pukulan Chris John tentu saja. Itu yang barangkali dilakukan oleh Fernando Saucedo. Chris John, hook kanan Chris John cukup telak mendarat tadi. Hook kanan lagi Chris John. Ada pukulan counter juga dari Saucedo. Kemudian laga terlihat semakin keras memasuki ronde keempat dan selanjutnya dari 12 ronde yang direncanakan. Terlihat kedua petinju saling bertukar pukulan. Boleh dikatakan sepanjang pertarungan ronde demi ronde dikuasai oleh petinju Indonesia. Tak ada balasan yang berarti dari Fernando David Saucedo. Chris John pun akhirnya dinobatkan sebagai pemenangnya, sekaligus mempertahankan gelar juara dunia kelas bulu versi badan tinju dunia atau WBA. Kemudian yang tak kalah menariknya, sebelum duel antara Chris John versus Saucedo ini, Daud Yordan juga mampu menaklukkan lawannya asal Argentina, yaitu Damian David Marciano. Pemirsa, petinju kita Daud Yordan atau Daud Chino Yordan menggunakan celana berwarna putih kombinasi hijau. Pertarungan ini begitu sangat spesial karena bertajuk perebutan gelar juara interim kelas bulu WBO Asia Pasifik. Ditonton oleh ribuan penonton di Stadion Tenis Tertutup Gelora Bung Karno Senen, Jakarta. Daud Yordan langsung tancap gas sejak bel tanda dimulainya pertarungan. Ya, alhasil tak butuh waktu lama,
Jual beli pukulan selama 19 detik, Daud Yordan langsung dinyatakan sebagai pemenangnya. Daud Yordan kita saksikan. Hook kiri dan uppercut kiri tadi. Uppercut kirinya Daud Yordan yang keras ini mengenai bagian ulu hati dari petinju Argentina. David Marciano pun tersungkur dan wasit akhirnya menghitung. Menjatuhkan lawan David Marciano. Namun sebelum selesai menghitungnya, pelatih dari Marciano ini melemparkan handuk putih dan lalu wasit menyilangkan tangan tanda laga usai dan dimenangkan oleh Chino.